Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'. Saudara seiman, dimanapun Anda berada, melalui channel ini saya mengingatkan saudara seiman dalam jalan Allah dan juga mengingatkan diri saya sendiri. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saudara seiman, jangankan orang kafir, orang fasik, orang zalim, orang beriman pun Allah perintahkan untuk bertobat. Tandanya apa? Selagi nyawa masih di dalam badan, kita masih punya kesempatan untuk bertobat, dan Allah pasti akan ampuni selama kita memang bertobat sungguh-sungguh, menyadari seluruh kesalahan yang telah kita perbuat. Jangan sampai dengan lengahnya kita dari himbauan Allah ini, kita akan menjadi orang yang menyesal nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, yang mana dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12 Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya ada sekelompok manusia nanti yang menyeru kepada Allah, walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekiranya apabila kamu melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka nanti di padang mahsyar, seraya berkata, Rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sungguhnya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Inilah kelompok manusia nanti di padang mahsyar yang mereka menyesal atas apa yang telah mereka perbuat, atas dosa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia, dan minta dikembalikan agar bisa beramal soleh. Saudara seiman, agar kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang menyesal sebagaimana yang diinformasikan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12 tersebut, maka selagi masih ada hayat di kandung badan, masih turun naiknya napas kita, baik kita dalam keadaan sakit berbaring di rumah sakit, atau dalam keadaan sehat yang bisa beraktivitas dengan baik,
baik kita dalam keadaan kaya ataupun miskin, apapun posisi kita hari ini, bertobatlah selagi masih di dunia ini. Nabi Adam alaihissalam, beliau diciptakan Allah di sorga dan disuruh tinggal di sorga bersama istrinya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula ragadan haitsu syi'tuma fala taqrabah hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di sorga dan jangan dekati hadhihi sajarah. Jangan dekati ini pohon. Kalau kau dekati ini pohon, fatakuna minaz zalimin, maka jadilah kamu orang-orang yang zalim. Dari semua kenikmatan surga, cuma satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabah hadhihi sajarah. Jangan dekati ini pohon. Cuma ada satu pohon yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam, semuanya silakan dinikmati. Qadarullah, karena godaan iblis laknatullah alaih, memang sudah berikrar dan bersumpah kepada Allah akan menggoda anak keturunan Adam sampai hari berbangkit. Maka berhasillah Nabi Adam diperdaya dengan Siti Hawa, jangankan mendekat, malah dimakan buahnya. Maka dibuanglah Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Tinggallah beratus-ratus tahun seraya bertobat sampai tobat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun Nabi Adam mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hanya dengan satu kesalahan mendekati satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita yang hari ini sudah berada di dunia dengan larangan yang berpuluh-puluh jumlahnya yang harus kita tinggalkan? Maka bisa dipastikan tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa, baik kecil maupun besar, sengaja ataupun tidak. Yang maksum, yang terjaga dari dosa hanyalah Nabi Muhammad SAW. Adapun kita manusia biasa pasti berdosa. Namun kalau kita sadari kita punya dosa, kita perlu merenung, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Sudahkah tobat kita diterima? Ataukah sudah kita bertobat dengan taubatan nasuha? Jika belum, maka takutlah dengan azab Allah. Nabi Adam, beliau diciptakan dan disuruh tinggal di sorga. Karena satu kesalahan dibuang ke bumi. Kita sekarang sudah berada di bumi. Kalau masih berbuat salah, bergelimangan dosa dan maksiat, dan tidak bertobat, dan kita mati dalam keadaan berbuat maksiat, kita akan masuk ke alam barzah. Di alam barzah kita akan mendapat pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir hingga hari berbangkit. Dan yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir di alam barzah itu adalah amal soleh kita. Kalau seumur-umur hidup bergelimangan dosa jauh dari amal soleh, maka tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka sampai hari berbangkit kita akan mendapat azab karena tidak mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Setelah alam barzah kita akan masuk ke alam mahsyar. Dalam riwayat dijelaskan berpuluh-puluh ribu tahun kita di sana menunggu antrian perhitungan amal. Dan berbagai macam kelompok manusia yang akan kita lihat nantinya sesuai dengan amal soleh mereka masing-masing. Sudahkah siap kita untuk itu?
Dan setelah itu kita akan melewati titian mustaqim yang di bawahnya ada neraka jahanam yang menyala-nyala. Hanya amal soleh lah yang akan mampu melewati itu. Bagi yang tidak, akan jatuh ke bawah dan masuklah ke dalam neraka. Kita di dunia masih juga lalai dan tidak mau beramal. Tempat kita berikutnya adalah tak lain tak bukan adalah api neraka yang menyala-nyala. Sudahkah siap untuk itu? Sedangkan azab yang paling ringan saja adalah orang yang terbakar cuma sampai mata kaki. Setelah dia dimasukkan ke dalam api neraka, langsung mencair benak di kepala. Maka camkanlah saudara seiman dimanapun anda berada. Selagi hayat di kandung badan, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.